บนึงแป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Halo Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi, selamat beribadah di dalam ibadah online ini. Biarlah Tuhan akan memberkati ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan inspirasi. Mengapa saya katakan demikian? Kita akan melihat kenapa pada saat ini kita selalu mengejar yang namanya kebenaran. Sehingga kebenaran itu seolah-olah menjadi kebenaran per kelompok. Sehingga orang bilang kebenaran itu katanya tidak akan bisa absolut atau pasti. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai di zaman sekarang, kebenaran itu adalah kebenaran yang per kelompok atau satu tempat. Sehingga kebenaran itu memudar. Oleh sebab itu pada saat ini, orang berusaha mencari kebenaran itu, ternyata dia lupa. Dia tidak mengejar kebahagiaan. Hari ini saya mau ajak, duluan mana yang kita kejar? Apakah cari benar dulu, kemudian kita bahagia, atau cari bahagia dulu, sehingga kita menemukan kebenaran. Dari mana pertanyaan ini muncul? Pertanyaan muncul pada saat kita dikejutkan oleh suatu buku yang bernama Love, Eat, and Pray. Ini adalah bukan sebuah buku, tapi sebuah pengalaman hidup. Penulisnya sendiri ketika sangat dikenal banget di Amerika, sehingga tulisan ini bisa merubah cara berpikir di Amerika pada saat itu. Dan akhirnya dirilis dalam satu film. Novel ini bercerita tentang seorang penulisnya yang saat itu sudah mencapai seperti apa yang dikatakan di kita di sekarang, muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu sudah pasti kebenarannya. Kenapa? Elizabeth dengan suaminya sudah mencapai kemapanan yang cukup tinggi. Dia berpikir dengan kemapanan yang cukup tinggi, itu dia sudah dianggap oleh sekitarnya benar. Tapi apa yang terjadi? Mereka berdua, dia dengan suaminya akhirnya berpisah. Nah, ketika berpisah,
dia akhirnya berkata bahwa kebahagiaan itu adalah hasil pencapaian pribadi, bukan akibat kebenaran-kebenaran yang dikumpulkan, tapi hasil pencapaian pribadi. Dari mana? Ketika dia cari. Nah, kata ketika dia cari ini, makanya dia menulis novel ini. Hanya 3 yang dia cari. Pertama adalah ketika dia berangkat ke Italia, mendapat kecocokan dalam makanan kulinernya. Dan kemudian dia India, dia berdoa dengan caranya dia. Dan yang terakhir adalah dia menemukan cinta di Bali. Kenapa novel ini laris? Karena menyiapkan suatu truth order, yaitu mencari kebenaran, tapi tantangannya adalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu muncul? Mari kita saksikan bagaimana kebahagiaan akan muncul dengan cara bukan dari novel, tapi dari Alkitab. Untuk Bapak Ibu mengetahui lebih jelasnya, mari kita berdoa, kita akan ibadah dulu, dan kita akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami percaya bahwa Engkau menyertai ibadah ini Tuhan. Walaupun ibadah ini tidak offline, melainkan online, biarlah Engkau juga memberkati Tuhan ibadah ini, biar ibadah ini menjadi berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah pujian yang berikut ini, biarlah jadi jawaban buat kita, bahwa hanya Yesus jawaban hidup kita. Haleluya. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidup. Hidupku bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau itu penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Pujian ini pujian lama, tapi betul-betul kuasanya masih bisa kita rasakan.
Ini tidak main-main. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita, bahwa cuma bisa bersandar dengan Tuhan Yesus. Segala jawaban, segala kesembuhan, segala kekuatan, ketenangan, sukacita asalnya dari Tuhan Yesus. Kalau aku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita angkat tangan kita bersama Dia, bersama Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala damai yang Kau berikan. Haleluya, bersama Dia. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia apapun musim kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah hari ini adalah hari di mana kami menerima kekuatan daripada Engkau, di mana kami juga menerima Roh Kudus dari Engkau, sehingga kami diberikan penerangan yang luar biasa, sehingga kami menjadi alat Engkau yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita disajikan satu pertanyaan, mengapa orang selalu mencari kebenaran terus, padahal kebenaran itu ada di dalam kebahagiaan. Supaya kita mengerti lebih jauh, sering kita dengar, muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Truth or dare? Atau benar nggak? Kalau benar, tantangannya apa? Yang saya katakan tadi, kalau memang benar, itu tantangannya adalah carilah kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan itu muncul? Nah, Bapak Saudara sekalian, apakah benar muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga? Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, jika benar, berarti Anda disebut bahagia dong. Tes yang penting adalah masukkan kalimat ini dalam batin Bapak Ibu Saudara sekalian. Muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Mungkin nggak? Apakah di batin Bapak Ibu Saudara sekalian ada rasa enak menerima kenyataan seperti itu? Dan kedua, jika benar itu buat Bapak Ibu sendiri enak, kira-kira yakin nggak Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga? Pada Bapak Ibu Saudara sekalian, masukkan ke dalam hidup. Apakah sinkron dengan apa yang kita ucapkan tadi?
Mari kita bandingkan apa yang kita tahu dan apa yang kita rasakan. Kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, dari novel yang tadi kita lihat, dari Elizabeth Gilbert saja mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan karena muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Elizabeth Gilbert sendiri menikah, punya suami, mapan, di usia yang sangat muda waktu itu, 35-36, dia sudah mapan, Bapak Saudara sekalian. Tapi apa yang dia sebut muda senang-senang, tua kaya raya? Apakah yang dia nikmati? Dia bukan menikmati, dia hanya masuk dalam perangkap kebenaran-kebenaran yang selama ini dia buat. Pertama, mapan itu penting. Setelah mapan, apa yang terjadi? Banyak kesibukan-kesibukan, banyak yang tidak bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak orang menikah bukan karena cari bahagia. Orang menikah cuma cari benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua yang dicari apa yang dipikirkan. Oh, kalau menikah dengan sultan, pasti hidupnya enak. Menikah dengan Jaru-Jaru Seven, pasti enak. Pertanyaannya, benar nggak itu? Dari kata benar aja diragukan, apalagi disebut bahagia. Sebab itu, saudara sekalian, mari apa yang Alkitab katakan, sehingga kita bisa melihat apa bedanya truth order tentang benar dan bahagia itu. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tes truth order. Mengapa memberi itu lebih berbahagia daripada menerima? Bukankah memberi itu artinya kehilangan, sedangkan menerima ada penambahan atau penerimaan? Kalau kita memberi, pasti ada sesuatu yang hilang. Nah, kalau kita menerima, pasti kita mendapat. Apakah dengan memberi itu membuat kita berbahagia? Apakah dengan menerima akan kita berbahagia? Bukan yang kita cari tentang benar dan salahnya. Di sini Bapak Saudara sekalian, bahwa Yesus melalui para rasul ini mengatakan bahwa Yesus mengajarkan, bukankah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Mengapa saya katakan demikian? Jika Bapak Saudara sekalian bisa memberi, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian membenarkan segala apa yang membuat Anda bahagia. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian hanya bersedia menerima mental Bapak Ibu Saudara sekalian di frekuensi rendah, dan mentalnya adalah mental hanya mau terima. Dan bahasa saya yang minggu lalu saya katakan, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian jika hanya mau menerima saja, maka hidupnya nu aing keur aing, nu maneh keur aing. Makanya semua aing. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat lebih lanjut, berbahagia mana kalau kita memberi daripada menerima. Truth or dare, artinya kebenaran-kebenaran apa? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa saudara menerima adalah membuat Bapak Ibu bahagia, kapan ya orang yang akan mengasihi sekarang? Kapan orang yang akan mengulurkan? Pada saat batin Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh egois saudara dengan saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Yesus mengajarkan pada kita pada hari ini adalah, biarlah kita lebih banyak memberi daripada menerima. Biarlah kita belajar mencari kebahagiaan, bukan mencari kebenaran. Apakah kebenaran itu perlu dicari? Perlu. Tapi jangan menyia-nyiakan waktu dan tenaga kita hanya untuk mencari kebenaran. Contohnya apa? Bukankah hidup itu harus mapan? Bukankah hidup itu harus semuanya sudah tercukupi? Itu apakah benar atau salah? Kadang-kadang kita mencari kebenaran di seperti itu. Tapi novel tadi mengatakan, saya sudah dapat semuanya. Tapi kenapa saya meninggalkan suami saya? Sehingga saya harus mencari kebahagiaan saya sendiri. Bapak Saudara sekalian, daripada kita ditinggal kereta oleh kebahagiaan hidup kita, mari kita belajar berbahagia dulu. Makanya Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Hanya 2 kata yang Yesus katakan pada hari ini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maukah saudara banyak memberi daripada menerima? Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, zaman sekarang bagaimana saya memberi? Sedangkan saya kekurangan. Tapi Alkitab banyak menceritakan, dahulukan dulu apa yang Tuhan minta, maka Dia akan memberikan berkat. Saya tidak akan banyak cerita tentang kisah Alkitab, saya tidak banyak cerita tentang ayat-ayat Alkitab. Saya mau katakan bahwa truth or dare, artinya kebenaran-kebenaran yang sudah ada, menjadi tantangannya, kita mendapat kebahagiaan. Jadi, apa yang kita cari? Saya katakan di sini, bahagia yang kita cari. Siapa yang mengatakan? Yesus. Caranya gimana? Putar balik itu kebenaran. Yang selama ini kan kebenarannya jelas kan? Bahwa kalau kita menerima, pasti mendapat. Sesuatu ada tambah. Kalau kita memberi, pasti ada yang hilang. Tapi, Alkitab mengatakan pada kita melalui Yesus, melalui kisah para rasul ini, mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dalam ibadah ini, sudahkah Bapak Ibu saudara sekalian menerima kebahagiaan? Sudahkah menerima segala kebenaran itu diderkan atau diberi tantangan menjadi kebahagiaan? Bukan kita balik. Biarlah tangan Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Diberkatilah ladang engkau. Dan diberkatilah apa yang menjadi doa pribadi engkau. Dari hari ini sampai Tuhan yang datang kedua kali. Biarlah kita mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah kebenaran yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.